Jadi AI ini sebenarnya bukan cuma buat bikin kerja sales dan marketing lebih cepat. Betul Mbak Angel. Jadi menurut saya, AI jauh melampaui sekedar alat pintas untuk mempercepat pekerjaan marketing atau sales. Kemudian beberapa dimensi penting mengapa AI bukan hanya kecepatan kerja, jadi untuk transformasi pengambilan keputusan atau strategic decision making, analisis data AI untuk memproses dan menemukan data yang tersembunyi, bisa memprediksi nih dari membaca kemungkinan pasar, kemudian kemungkinan masa depan, kemudian resiko bisnis, semuanya melihat konteks setiap individu secara real time, memprediksi experience, rekomendasi spesifik yang relevan dengan kebutuhan dari sisi brand yang bersangkutan. Kemudian ada inovasi untuk kreativitas, untuk melakukan riset, kemudian pengembangan R&D. Nah, ini menarik nih Mas. Welcome to Ngopi and Nalar, tempat kita ngobrol santai tapi tetap pakai nalar. Sekarang hampir semua bisnis ada di banyak channel, di Instagram, WhatsApp, website, marketplace, sampai toko fisik. Tapi apakah semua channel sudah bekerja sejalan dengan customer journey? Atau mungkin marketing jalan sendiri, sales juga jalan sendiri, dan CRM cuma jadi tempat simpan data. Ujung-ujungnya customer bingung sendiri. Hari ini kita mau ngobrol tentang bagaimana AI bisa bantu marketing dan sales bekerja secara seamless, terutama untuk di perusahaan yang menjalankan strategi omnichannel. Dan sudah bersama saya Wahyu Alianto Tejo Sukmono, seorang entrepreneur dan juga salah satu founder dari Cakraflash, perusahaan teknologi komunikasi lokal yang prestasinya sudah dikenal di dunia internasional. Nah, Mas Wahyu, bisa diceritakan sedikit apa itu Cakraflash? Oke Mbak Angel, terima kasih buat waktunya ya. Alhamdulillah kita bisa diundang oleh Mbak Angel di acara podcast ini. Luar biasa. Dan sebenarnya kalau ditanyain apa itu Cakraflash, perusahaan kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang messaging sebenarnya. Kita mulai dari 2016, kita sempat menjadi trendsetter lah untuk messaging bisnis di 2016, 2017, 2018, 2019. Kita sempat handle beberapa project dengan Indosat. Kemudian pernah suatu ketika kita sempat ikutan kompetisi SME 100 Malaysia. Sebenarnya iseng-iseng aja Malaysia, dan itu memang kapasitasnya di Asia Pasifik. Alhamdulillah tahun 2021 kalau nggak salah kita jadi the winner sebagai the fast moving SME companies in Asia. Wow. Cakraflash ini lokal company kan ya? Lokal company by Angel. Tapi alhamdulillah customer kita juga banyak yang dari luar negeri. Kita punya tagline Global Reach Local Press. Mas Wahyu, kita ngomongin soal omnichannel, tapi kenapa customer journey masih sering terasa terputus-putus? Jadi sepertinya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kenapa kok masih sering terpotong-potong? Yang pertama, masalah internal dari si brand owner atau enterprise atau customer yang ada. Masalah organisasi anyway. Jadi pembahasan seringkali antara divisi marketing, sales, customer service, dan operasional itu berjalan sendiri-sendiri. Kemudian nggak ada sinkronisasi yang kuat lah ini seperti itu. Jadi masing-masing mempunyai atau merasa KPI-nya lebih bagus dibanding lain, atau masing-masing punya KPI sendiri. Jadi seperti itu. Kedua adalah data fragmentasi dari si enterprise sendiri. Misalnya orang yang mau ke WhatsApp, dia nggak bisa ngelihat historinya seperti apa. Dari website dia simpannya di mana. Jadi nggak real time. Jadi masing-masing jalan sendiri-sendiri. Jadi pada saat si customer komunikasi dengan si brand atau enterprise yang bersangkutan, jadi dia nggak bisa lihat historinya seperti apa. Jadi ini jadi hambatan lah buat si enterprise pada saat komunikasi dengan customer. Kemudian ada warisan atau legacy dari company yang benar-benar biasanya on-premise di device yang sekarang dengan adanya platform yang sekarang multi-channel, omni-channel ini mereka nggak bisa sinergi karena semuanya kan sekarang on cloud ya gitu. Jadi nggak bisa diintegrasikan dengan seamless, jadi seperti itu. Kemudian ada semuanya merasa masing-masing, itu yang jadi tantangan. Kadang-kadang orang berpikir bahwa omni-channel adalah multi-channel, tapi padahal tidak. Jadi omni-channel itu mengintegrasikan semua sistem, semua platform sosial media dalam satu one single device. Kalau multi-channel itu masih sendiri-sendiri. Jadi ini yang kadang-kadang perlu diluruskan dari sisi definisi di market. Nah, AI bisa bantu menyambungkan proses itu dimulai dari mana ya, Mas? Cara AI menyambungkan kembali proses yang terputus tersebut ya.
Satu, unified context dan memory. Jadi penyatu konteks lintas channel. Masalah lama itu gini Mbak Angel, pelanggan harus mengulang penjelasan dari awal saat pindah communication platform dari WhatsApp ke telepon atau mungkin live chat. Nah, di sini solusi AI-nya tuh bertindak sebagai central memory dengan bantuan large language model atau LLM dan arsitektur data modern. AI dapat merangkum seluruh riwayat transaksi pelanggan, baik dari obrolan teks di awal, email, riwayat pembelian, hingga keluhan sebelumnya, dan menyajikannya secara instan dalam satu layar, dalam satu dashboard, sehingga agent bisa melihat dan bisa mengerti apa yang dilakukan. Jadi pelanggan tidak merasa tidak dikenal, tanda petik. Dua, pengenalan identitas lintas perangkat atau cross device resolution. Itu masalah lama gini, jadi sistem kesulitan mengenali apakah pengguna yang browsing lewat HP di pagi hari dan orang yang sama dengan yang check out dengan menggunakan laptop di malam hari gitu ya, itu bisa didetek nggak sih orangnya sama. Jadi solusi AI bisa menganalisis pola perilaku, kebiasaan mengetik, kemudian preferensi produk, hingga sinyal digital dan lainnya untuk mencoba mencocokkan disinkronisasi. Dengan solusi ini ya saya pikir AI bisa memberikan kontribusi yang sangat luar biasa untuk bisa memberikan layanan yang terbaik buat pelanggan tanpa merasa pelanggan itu jadi bingung. Gak ada masalah, ada pisah departemen segala macam, bukan situ conferences ya, mau nggak mau ya sudah bisa dilakukan dari sini. Kebetulan kami juga dari Cakra Fresh punya B110, jadi mungkin bisa dilihat di b110.com. Itu kita bisa memberikan convergence solution kepada entrepreneur, customer, pelanggan untuk bisa secara cepat mendetek, mengkolaborasikan kebutuhan dari pelanggan dengan enterprise secara seamless. Kalau marketing dan sales sudah terhubung secara seamless, apa yang paling terasa berubah buat bisnis? Itu meningkatkan conversion rate. Kemudian tidak ada lagi repetition. Jadi sales begitu berjumpa atau bertemu dengan prospek customer, dia sudah tahu background dari sisi sales atau customer yang bersangkutan. Itu memperpendek siklus dari closing sales yang bersangkutan. Dari sisi pelanggan merasa diorangkan, karena pada saat dia berhubungan dengan sales sudah tahu apa yang sudah dilakukan dan langsung bisa closing dengan cepat. Gitu ya, ini sudah nggak ada lagi internal problem tuh. Satu suara, satu visi, satu misi, gimana bisnis proses itu bisa berjalan dan semua yang dilakukan baik marketing dan sales itu ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya gimana bisa melakukan predictive sales bagi company dan revenue-nya pasti naik. Jadi conversion rate-nya pasti naik. Gitu Mbak Ica. Kalau entrepreneur mau mulai pakai AI nih Mas Wahyu, apa salah satu hal yang harus dibereskan lebih dahulu? Banyak perusahaan enterprise terjebak langsung memikirkan software AI, apa yang mau dibeli, apa yang paling canggih, padahal bukan itu. Kegagalan implementasi AI di level korporasi, fondasinya dulu yang belum siap sih kegagalan. Sebelum masukkan AI ke dalam ekosistem bisnis, ada beberapa hal krusial yang wajib dibereskan terlebih dahulu oleh manajemen. Pertama, kerapihan atau kebersihan data. Realita di lapangan, AI bekerja seperti bahan bakar Angel. Jika datanya kotor, rusak, tak pecah-pecah, hasil AI jadi ngawur. Yang harus dibereskan, ya satukan dan bersihkan data yang dimiliki perusahaan itu terlebih dahulu dan dalam satu divisi misalnya, untuk bisa memastikan semuanya bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, kejelasan proses bisnis atau SOP lah. AI ini sebenarnya kan untuk mempercepat sebuah bisnis proses dari awal. Jadi kalau datanya berantakan, itu akan mempercepat berantakan juga semuanya. Jadi malah jadi hancur tuh, kondisinya menjadi kusut gitu. Jadi tentukan bagian mana dari proses ini yang benar-benar butuh sentuhannya. Mana yang jadi bottleneck, itu yang perlu dipegang. Kemudian ada data keamanan, privacy, security, governance, compliance dan sebagainya. Realita di lapangan ya bagi enterprise, risiko kebocoran data sensitif dan itu bisa berbahaya bagi korporasi. Seringkali teknologi AI sudah siap, bagus, tapi ditolak mentah-mentah oleh karyawan. Karena apa? Karena merasa terancam atau tidak tahu cara mengoperasikannya. Yang harus dibereskan apa? Ya, siapkan program, ubah pola pikir dari tim internal bahwa AI bukan untuk menggantikan tanda petik posisi karyawan, tapi untuk menjadi co-pilot. Hari ini kita belajar satu hal penting, bahwa banyak bisnis sudah omnichannel. Tapi punya banyak channel belum tentu artinya punya customer journey yang seamless.
Pertanyaan terpenting saat ini adalah perlukah bisnis kita pakai AI? Masalah apa yang bisnis ingin selesaikan dengan bantuan AI? Karena kalau prosesnya belum jelas, AI hanya akan bikin proses yang berantakan jadi lebih cepat berantakannya. Karena teknologi yang tepat bukan yang paling canggih loh, tapi yang paling relevan dengan masalah bisnis kita. Seperti yang kita obrolin sore ini, AI bisa jadi alat yang bantu marketing dan sales bekerja secara sinergi dan ciptakan pengalaman yang lebih baik bagi customer. Ujungnya, customer yang sudah suka jadi beli. Terima kasih Mas Wahyu Alianto Tejo Sukmono sudah ngopi dan nalar bareng kita hari ini. Sampai bertemu di ngopi dan nalar berikutnya. Tetap ngopi, tetap nalar.